Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan telah menetapkan 7 orang tersangka yang diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap 2 kader Ikatan Pemuda Karya hingga tewas. Ketujuh orang tersebut saat ini telah diamankan di Polda Sumatera Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Penetapan tersangka ini berdasarkan keterangan 22 orang saksi yang melihat secara langsung para pelaku melakukan aksi keji terhadap kedua korban hingga meregang nyawa. Jadi ada 7 tersangka yang sudah kita tangkap dan hari ini ditetapkan sebagai tersangka untuk kita lakukan penahanan. Dikuatkan saksi ada 22 orang. Dari ketujuh tersangka itu, 5 orang diduga sebagai penganiaya Roy Silaban dan 2 lainnya disangkakan sebagai pembunuh Monang Kuta Barat. Selain 7 orang tersangka itu, polisi juga menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan. Meski kondisi kota Medan telah kembali aman, namun polisi tetap siaga dan menambah jumlah personil yang terdiri dari pasukan TNI dan Polri. Dari Medan, Sumatera Utara, Budi Hermansyah, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Dari Medan kami akan mengabarkan update terkini terkait dengan bentrokan yang melibatkan 2 organisasi masyarakat di Medan, tepatnya pada Sabtu sore lalu. Saat ini saya berada di Polda Sumatera Utara dan butuh waktu kurang dari 3 hari. Akhirnya penyidik Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap para tersangka penganiayaan yang berujung kepada tewasnya 2 anggota Ormas yang terjadi pada Sabtu sore lalu. Di sini ada sejumlah barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik, di antaranya yaitu 2 minibus di sini, dan kemudian ada 4 sepeda motor yang kondisinya hangus terbakar dan diamankan di sejumlah lokasi di kota Medan. Mengingat bentrokan yang terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin terjadi di sejumlah ruas jalan kota Medan. Dan jika dilihat secara fisik dari barang bukti yang diamankan oleh penyidik ini, memang kaca dari mobil ini pecah. Kemudian di sini juga terdapat 4 sepeda motor yang kondisinya hangus terbakar, dan di dalam sedan ini terdapat 4 anggota Ormas yang kondisinya luka, dan sampai sekarang ada yang masih dirawat di rumah sakit dan sudah ada yang pulang ke rumah. Sementara di minibus yang terdapat di sini juga terdapat 5 anggota Ormas yang juga kondisinya mengalami luka parah pada bentrokan Sabtu sore lalu. Setelah penyidik Polda Sumatera Utara memeriksa sebanyak 23 anggota Ormas, akhirnya 7 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang berujung kepada tewasnya 2 anggota Ormas. Saya akan langsung berbincang dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara bersama Bapak Kombes Pol Helvi Assegaf. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Pak, boleh diceritakan bagaimana kemudian penyidik Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap dan menetapkan 7 tersangka penganiayaan terhadap Ormas pada bentrokan Sabtu kemarin, Pak? Ya, jadi terkait dengan kasus bentrokan kemarin, ada yang berujung dengan meninggalnya 2 orang korban dari salah satu Ormas, kemudian pembakaran 4 sepeda motor dan pengrusakan 2 unit kendaraan minibus. Saat ini sudah kita tangkap dan kita tahan statusnya, ada 23 orang tersangka. Jadi terkait dengan kejadian pembunuhan, kemudian pengrusakan dan pembakaran tersebut, kita sudah amankan, termasuk pengrusakan kantor MPW, ya, salah satu Ormas. Dari 23 tersangka ini semuanya sudah status penahanan mulai kemarin, dan kita sudah melakukan pemeriksaan 32 saksi yang jelas-jelas nyata melihat langsung di sekitar TKP. Bagaimana untuk tersangka penganiayaan, Pak? Ada beberapa kasus penganiayaan dan pengrusakan ini perlu diklarifikasi secara detail jumlahnya, kemudian mereka ini memang murni semua anggota Ormas atau ada orang lain yang terlibat, Pak? Ya, dari hasil penyidikan itu ada 7 kasus
tersangka ya, 7 tersangka yang terkait dengan pembunuhan 2 orang ormas, kemudian 6 orang yang terkait dengan pengerusakan dan pembakaran kendaraan minibus ini dan 4 unit sepeda motor, termasuk 9 tersangka terkait dengan kasus tajam, ya, senjata tajam, airsoft gun, termasuk alat pemukul, dan 1 pengerusakan kantor MBW. Pak, ini antara kedua ormas ini kan sudah damai, sudah menandatangani kesepakatan. Nah, ini bagaimana untuk tingkat keamanan di Kota Medan? Ya, sampai hari ini semuanya sudah berjalan kondusif. Hari kedua pun sudah kondusif. Pengamanan kita sudah cukup banyak. Ada 1.850 personil yang diturunkan untuk pengamanan Kota Medan ini. Untuk wilayah lain aman terkendali, tidak ada masalah. Hanya di Kota Medan ini kemarin kita fokuskan untuk pengamanan. Jadi kita dari kepolisian ada 1.400 personil dan 450 backup dari rekan TNI. Sampai kapan kemudian pengamanan ini terus dilakukan di Medan, Pak? Ya, kita masih melakukan pemantauan dan pengamanan sampai nanti ada pencabutan dari kesatuan. Pak, antara dua ormas ini kan sangat rentan sekali dengan gesekan. Nah, ini bagaimana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi bentrokan lagi? Karena mediasi perdamaian kan tidak menjamin ya Pak ya. Ini bagaimana Pak regulasi dan koordinasinya antara kedua belah pihak? Ya, yang pertama kita sudah melakukan langkah-langkah. Pada hari pertama pun kita sudah memanggil kedua pimpinan dari ormas yang difasilitasi oleh Polda. Kita dengan TNI juga sudah ikut membantu memantau, memanggil mereka, berkoordinasi dan meminta kesepakatan, ya, komitmen kepada kedua ormas tersebut untuk bisa mengendalikan unsur yang ada di bawah. Dan kemarin juga Kapolresta Medan dan DIM, kemudian unsur FKPD yang ada di Kota Medan sudah mengumpulkan seluruh pimpinan dari kedua ormas untuk membuat suatu komitmen fakta integritas supaya bisa memastikan, menjamin kepada seluruh masyarakat dua ormas ini tidak akan melakukan tindakan hal yang sama ke depan. Apabila memang masih melakukan tindakan, tentunya ada sanksi dari pemerintah maupun dari internal mereka. Baik. Terima kasih Bapak Helvi Assegaf Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Ya, pemirsa, sejauh ini memang pengamanan masih terus dilakukan di sejumlah lokasi yang disinyalir rentan sekali dengan gesekan ataupun bentrokan. Dan memang pihak-pihak terkait menjamin bahwa tidak akan ada lagi bentrokan-bentrokan yang tentunya ini dapat mengganggu kondisivitas dan keamanan baik di Kota Medan secara umum maupun masyarakat yang beraktivitas. Itu dulu laporan dari Medan, saya kembalikan ke Arif Fadil dan Indi di Jakarta. Kemarin kabarnya warga Kota Medan, saya yang berada di Jakarta pun juga menerima SMS yang berisi himbauan untuk tidak melewati jalur ini, beberapa ruas jalur begitu, karena diperkirakan masih akan ada bentrok susulan seperti itu. Nah, ini SMS ini mungkin bisa Anda tanyakan ke Kabid Humas Polda, apakah kepolisian juga menangani informasi-informasi sesat yang disampaikan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini? Ya, untuk pengamanan sejumlah ruas jalan di Kota Medan memang sejauh ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kabid Humas, namun saya akan kembali mengkonfirmasi kepada Pak Helvi. Pak Helvi, untuk pengamanan di jalan, nah ini seperti apa Pak? Karena kita tidak bisa menebak, ini perwakilan atau DPC masing-masing ormas ini ada di setiap kecamatan di Kota Medan. Ini bagaimana pengamanannya Pak? Ya, kita melakukan deteksi dini, penyebaran anggota Intel kita dan Babin Kamtimas yang langsung bersentuhan di masing-masing desa, kecamatan. Itu sudah kita instruksikan untuk melakukan pemantauan di seluruh pos-pos. Kalau ada konsentrasi massa terkait dengan ormas tersebut, langsung dilaporkan ke satuan atas. Dan kita akan secara berjenjang, bertahap, kita akan melakukan kegiatan preemptif dan preventif. Dan patroli maupun razia kita lakukan di seluruh jalur. Ya, secara mobile, ya, kita lihat intensitas kerawanannya, kemudian kita akan lakukan sweeping di sana untuk mengantisipasi jangan sampai ada pergerakan massa dari salah satu ormas yang mungkin masih merasa belum puas dengan apa yang mereka lakukan. Kita tahu ada dominasi kelompok ya Pak ya, mungkin di daerah sini yang mendominasi kelompok ini, daerah sini mendominasi ormas ini. Nah, adakah personil tambahan yang dikerahkan untuk daerah-daerah tersebut Pak? Ya,
Tentunya ada kekuatan berlapis yang ada di sana. Dari Polsek, Polres maupun Polda, kita sudah tempatkan personil di lokasi-lokasi tersebut. Baik, terima kasih Pak Helvi. Ya, itu tadi Rivi Indi bahwa memang pengamanan masih terus dilakukan terutama daerah-daerah yang banyak sekali tersebar ataupun banyak personil ataupun anggota dari kedua ormas ini. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Wanasari, terima kasih atas laporan langsung Anda dan juga terima kasih buat Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Helvi Assegaf atas waktunya menginformasikan di Apa Kabar Indonesia. Kami kembali saat lagi pemirsa, ada informasi aksi tembak-menembak ya mewarnai pengejaran salah satu pelaku begal sadis di Palembang, Sumatera Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.